kita masih di Bali di hari pertama ya. Hari kedua deh. Pertama kemarin gue full meeting, jadi habis kemarin kita makan pagi di warung Bepasih itu ya, Bepasih itu setelah itu gue full meeting gitu sampai dengan malam. Ya malam pun udah langsung capek, malam nggak sempet makan malam. Nah sekarang kita mau nge-review apa? Review tempat kita nginep. Ini gue mau kasih tahu dulu nih, ini tuh dibilangnya tuh seminyak gitu, tapi yang gue heran adalah di sana tuh ya, itu betul-betul full jalan legian, yaitu jalan legian, jalan utama legian gitu ya. Legian apa legian sih? Ya oke, silakan lo cari sendiri deh. Itu nanti ada jalan ke situ masuk, seberangnya The Haven ya, The Haven Cafe and Resto. Nah itu ada jalan kecil masuk ke sini nih. Nah tapi ke dalamnya gede nih, luas gitu ya. Di situ ada villa apa lah, di sana juga ada villa-villa tuh di situ. Oke, nah ini sekarang kita ada di sini nih. Oke. Ada di villa apa ini? Taman Mesari Luxury Villas Seminyak Private Pool Villas and Spa. Oke. Makanya gue bilang tadi nih, ini kan Seminyak ya, tapi pas banget di jalan utama Legian gitu. Ya, nah kita review aja nih ya. Kita lihat nanti lokasinya kayak gimana, di dalamnya seperti apa. Kalau di villanya ya tadi udah sempat ngobrol dari tahun 2014, jadi udah sekitar hampir 8 tahunan. Oke, nanti kita cek ke dalam. Ya gini guys, ini villanya nih. Ya tuh di atas itu ada resto, tapi ini restonya kayaknya gua nggak pernah dipakai gitu. Nah, kita ke dalam, kita jalan. Ini ke atas, ini lobbynya cuma hanya segini doang, buat satu mobil doang. Ya, oke. Nah, cuman ini gue langsung disambut dengan kolam maca. Ya, warna hijau. Langsung ke sini, jadi di atasnya tuh kayak ada resto gitu. Kalau gue ngelihat, karena gue beli di Traveloka ya. Kalau gue ngelihat sih reviewnya sih oke ini, karena ini masuk ke dalam villa bintang 4. Nah ini ada masnya nih, Mas beli. Oh bukan Mas dong, beli. Beli ini villanya, beli dengan beli siapa beli? Beli Agus. Beli Agus. Ini villa dari tahun berapa beli? 2014. 2014. Ini tuh saya bingung. Ini tuh kan dibilangnya Seminyak, tapi masih di Legian kan ini ya? Ya Legian ya. Legian ya, di Legian. Oke. Ada berapa kamar ini? 11. Ada 11 kamar ya, dari tahun 2000. Kalau belinya di sini udah dari tahun berapa? Sama 2014. Oh, dari awal berdiri ya, beli udah di sini ya. Oke, kita review. Belinya lagi istirahat. Kita gangguin. Nah, jadi ada 11 kamar total, ini lobbynya. Ya ini adalah kolam macanya nih. Ya, ini isinya ada itu ikan. Ya, tuh. Kasian banget sih kalian bisa hidup ya. Nggak ada sirkulasinya juga gitu. Nah, ini kayak gini nih. Suasananya sih jujur enak. Ini villa bintang 4 dibilangnya. Ya, kan bener kan? Ini kan di Legian kan, bukan di Seminyak gitu. Oke. Nah, tuh. Ya, ini kolam maca masih ya. Nah ini pun ada kolam diem. Jadi nggak ada pergerakan di sini, jadi cuma hanya gini doang. Nah, sekarang kita jalan ke villanya kita yuk. Gua di kamar 8B. Kita lihat. Kalau ngelihat suasana sih enak ya. Suasana itu enak gitu. Jadi masih lo dapat udara seger lah, walaupun lo ada di daerah panas gitu kan. Nah ini masuk ke dalam. Yuk. Cucut. Nah ini kamar 8A. Nah ini gue masih ke dalam. Jalan terus. Tuh ini enak ya, dikelilingin sama pohon-pohon gitu kan. Tuh ini atasnya. Kita dari ujung di 8B. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeay, ini dia. Tuh, nanti kita nilai akhirnya ya. Nah,
Kalau masuk ke dalamnya sih, wow, gede. Ya, tuh. Oke, ini pintunya. Injut, injut. Tuh lihat ya. Catnya udah banyak yang ngelotok. Tuh. Ini langsung ruang ruang buat santai. Di situ ada meja makan. Kita kemana dulu ya? Ini ada 2 kamar, ini villa 2 kamar ya. Ini villa pertama. Ini kamar yang pertama. Itu adalah kamar yang kedua. Kita ke kamar yang pertama dulu yuk. Wih, kamarnya gede. Kamarnya gede. Kamarnya gede, udah gitu dia akan langsung ngadep ke kolam renang. Yeay. Ya. Langsung ngadep ke kolam renang tuh. Oke. Nah, ini kamarnya nih. Cuman ngok. Dia kamar mandinya nggak ada hordenya, nggak ada penghalangnya, nggak ada pintunya juga. Jadi kalau pada mandi di sini ya selamat deh, ya expose kelihatan semuanya. Oke, ini ada wardrobe, ada lemari nih buat nyimpen barang. Ya, ada double sink, 2 wastafel. Ini buat ada shower buat kamar mandinya. Buat shower, buat mandi ya? Buat mandi? Bukan ya? Oh bukan. Ini toilet doang. Ini ada toilet. Oke. Sit. Ada bathtub yang langsung ngelihat ke sana. Nah, ini juga sama. Showernya ada di luar. Cucur. Oke. Nah, ini nih langsung ke kalau kalian mau mandi hujan-hujanan bisa nih ya. Tuh. Kalian langsung ke expose keluar. Jadi ada di luar tempat showernya ya kayak gitu. Oke sih sebenarnya kalau dari sisi modal, dari sisi desain oke, cuman sayangnya kok kayak tidak terawat dengan baik ya. Dia ada TV. Oke, tempat tidur. Dia langsung ke kolam renang. Ada kolam. Nah, ini kolamnya juga dia tuh dalamnya tuh ya. Agak sedikit banyak teman-teman di dalamnya ya sepertinya ya. Nanti kita coba berenang di sini. Oke, ini kolam renang ini nggak tahu malam nyala sampai jam 10 sih nyala, cuman ini sekarang mati nih kayaknya dari luar. Nah, itu adalah kamar kedua. Ini kita lihat nih ya. Di luar sini ada apa aja? Ini ada tamu, meja makan, langsung ketemu dapur, tapi ini juga sama nih kalau misalkan hujan, shower menyampiri ya. Tuh. Oke. Nih, ini ada dapur. Ini ada dapur di sini. Oke, nih, di situ juga ada outdoor. Ya. Nah, ini juga ada di luar ini ada toilet. Ya, tadi udah abis gua paranin nih toiletnya. Oke, toilet nih, toilet. Cus. Di sini ada ruang apa nih? Ada ruang listrik. Oke. Sekarang kita review kamar yang kedua, menuju kamar yang kedua. Again, kalau menurut gua sih secara desain sih oke lah ya. Langsung masuk kamar mandi. Jadi bukan kamar ya, langsung masuk kamar mandi begitu buka. Langsung masuk kamar mandi. Ini ada walk-in closet ya, ini juga cukup gede sih sebenarnya kalau ngelihat ininya nih ya, kalau ngelihat apa namanya? Langsung. Ya, langsung ngelihat lemarinya. Tuh, ini ada double sink juga, ada 2 wastafel. Ada bathtub, tapi juga langsung keluar ke expose. Kita kalau lagi nggak pakai baju bisa kelihatan sama orang di atas. Kalau orang iseng sih, itu yang tadi kita lihat tuh resto yang di atas tuh ya. Tuh. Ini buat shower juga sama, kita langsung keluar. Tapi kalau ini ada atasnya nih, kalau tadi kan yang kamarnya ada enggak ya? Ini ada kacanya nih. Kalau ini ada kacanya pakai kaca. Iya, cuman kalau tembus ya nggak. Ya orang iseng lah nggak bakal ngeliat lah kalau dari sana tuh. Oke, ini ada bathtub. Ya, di sini. Sekarang kita menuju ke kamar utama. Jadi begitu masuk kamar tuh ternyata langsung kamar mandi. Nah, ini ada pintu di sebelah sini. Kamarnya yang kedua. Seperti ini. Kamar yang kedua. Langsung masuk kolam renang juga. Nih kayak begini nih, enak sih sebenarnya. Cuman sayang fasilitas pendukungnya, terus udah gitu fasilitas kamarnya gitu ya,
kolam renangnya juga yang kelihatannya agak-agak banyak ada teman-teman gitu di situ gitu ya. Ini sih menurut gua ya oke lah, nanti kita akan ngomong soal masalah harga. Ya deh, kita review deh, kita ngobrol deh. Oke, kita udah review tadi di Taman Mesari Villa Beach Luxury Villa Seminyak, tapi tadi dibilang gitu, dia dibilangnya di Seminyak tapi ternyata itunya tuh di Legian. Nah ini semalam ini harganya ini tuh termasuk bintang 4 ya, di kategorinya masuk bintang 4. Ini gue beli di Traveloka. Semalam harga villanya itu 2631.300, 2.631.300. Itu kita nginep sekitar 3 harian lah ya di sini. Nah menurut Indira Sekakuri gimana dek? Jangan dibandingin sama Rajendra ya, kan dia di 4,5 juta gitu Rajendra, udah gitu kan emang masih baru gitu, udah 8 tahun. Kalau menurut kalian gimana? Menurut ini gimana? Kalau gedenya ini gede. Terus Tinggal kebersihannya sama kencengin dong suaranya. kebersihannya. Sama Terus kalau bisa kamar mandinya pakai pintu. kamar mandinya pakai pintu, kamar mandinya udah gitu ada gordennya gitu, ada gordennya. Udah gitu doang. Nih, kalau misalkan dinilai nih deh, dari 1 sampai 10 berapa? 6. 6. Yeay, kita nilai 6. Ya memang jujur buat kalau menurut gue ya di Bali gitu ya, banyak saingannya gitu. Kalau dengan harga sekian harusnya bisa dapetin dengan fasilitas yang lebih bagus. Benar kata Indi tadi, gede banget, bagus, secara desain oke. Hanya fasilitas pendukungnya ya yang kurang mendukung kalau menurut gua gitu, sama kebersihannya. Dan udah gitu ya memang ini karena risiko di ruang tengahnya itu dia terbuka gitu ya. Ya lo siap-siap kalau misalnya mau nginep di tempat kayak begini ya lo harus siap-siap bawa raket nyamuk atau bawa obat nyamuk. Banyak nyamuk. Oh ini ya yang nyamuk bakar itu ya? Enggak, Obat apa? Sirine apa? yang dicolok gitu pokoknya. Oh yang dicolok, tapi kan yang buat di luar. Kalau di dalam sih iya. Buat di luar ini loh, karena kan ini terbuka lebar ya. Oke, nanti bentar lagi kita, oh ya sama kalau kalian mau makan pagi lebih pagi nggak bisa karena makanannya dianter. Habis itu Ya. jam 8. Udah gitu nggak bisa request jam 7, setengah 7 gitu. Biasanya kalau di hotel kan bisa jam setengah 7, jam 7 udah nongkrong gitu. Tidak bisa, ini jam 8. Ini sekarang kita jam setengah 7 udah mulai kelaparan. Ya makanya dari tadi udah cari biskuit, cari makanan yang bisa ngemil gitu. Dan ini jam 8 pokoknya dia bisa datangnya. Nanti juga ini kita akan coba floating breakfast ya. Di sini juga ada floating breakfast. Cuman kalau menurut gua cukup mahal ya dengan breakfast yang udah tersedia, tapi dengan lo setting jadi floating itu di 236.000 per orang. Ya, nanti kita akan coba makan di kolam renang tuh Indi mau nyoba di situ. Oke, kita akan nanti review makan paginya. Mari kita coba kolam renangnya. Lumayan dalam. Lebih gede lah dia, lebih Iya. lebar dibanding Rajendra. Iyalah. Lebih lebar, walaupun dia bentuknya melingkar ini. Kita coba kolam renang. Nggak pemanasan dulu lagi ya Allah. Capek taruh sini aja ya guys, maaf goyang-goyang. Dan lumayan dalam lagi. Iya. Kalau di Rajendra kan dia cuma ais pinggang doang kan. Kalau di Rajendra begitu nyemplung beres. Kalau di sini bisalah 5 kali. Nih masih jam 7 lewat. Masih jauh dari breakfast, sudah lapar, tolong lapar. Ya, nanti kita ambil review di floating breakfast. Oke? Yes, ini namanya duduk di kolam breakfast ya. Kita coba, kita challenge. Tapi nggak ada saus sambal deh. Kayak gitu gue bingung ya, katanya rotinya itu 4, ternyata dikasihnya cuma satu begini. Aduh, ampun, teman Lestari. Enak kayak lagi, lokasi enak, di Legian, strategis lah lokasinya, strategis, enak, dekat kemana-mana. Jadi bisa jalan banyak minimarket di depan, kalau ada kafe juga, ada resto. Cuman ya beginilah,
Sayang banget sih buat gua ya. Bismillah, makan. Nah, rasanya seperti roti ya. Jadi kalau ini ya, dapatnya. Ini pineapple syrup panas. Coba kita coba. Ini ada garam. Kita coba telur. Telur. Asin. Kentang. Sosis. Oke. Ya oke lah buat breakfast pagi-pagi. Oh ya, abis ini kita nanti akan agak jauh. Kita mau ke arah Ubud. Cobain dong, Dek. Cobain dong, Dek. Gantian. Cobain dulu, Dek. Ini watermelon juice. Gimana? Karena saya tidak suka jus semangka. Kalau lagi pepaya. Coba, Dek. Coba sticknya, Dek. Mana beef stocknya coba deh. Aduh, itu mah dipotong aja kali, dia langsung gigit aja kali. Susah lah. Hah? Susah. Ya makanya. Ya kalau pakai gigit kan. Kita coba. Ya coba, sangat well done sepertinya ya. Gimana? Awet. Enak ya? Tunggu apa? Enak gak? Oke, jadi karena kita baru nge-review 2 tempat staycations gitu, nanti kita coba review deh pas kita staycation lagi di tempat yang lain ya. Gimana telurnya Mbak Indira? Oke, seperti telur. Gimana rasa ayam crispy-nya? Katanya itu ayam nugget crispy. Seperti apa rasanya? Masih mending ayamnya daripada ini. Masih mending ayam daripada si sapinya ya. Soalnya sapinya awet. Apa? Alot ya? Alot banget. Nyobain. Hah? Coba nyobain. Aduh, langsung aja digigitnya sama aku mah. Kita coba. Masih enakan yang aku bikin. Aku bikin sih. Yang pas kemarin terakhir dibikin yang apa? Beef rice crispy. Iyalah. Enak banget itu. Ya udah, review villanya sampai dengan breakfast cukup. Habis ini kita banyak activity yang bakal kita lakuin. Jadi stay tune di Staycations Yuwin Family. Gimana sih, Dek? Oh, ini kan Villa Yuwin gitu. Di Yuwin Family. Oke. Nanti kita abis ini akan kemana lagi? Kita agak jauh nanti ya. Oke. Sip. Sampai ketemu lagi di next episode.